أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pondok Pesantren Tahfizul Quran Asy-Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang metode tahfiz tilawati atau teknik menghafal metode tilawati. Dalam menghafal seringkali kita terburu-buru ingin hafal apa yang kita baca. Padahal seharusnya ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Ya. Setidaknya ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Pertama adalah mengamati apa yang akan kita hafal. Kedua, membaca dengan benar, memperhatikan huruf panjang pendeknya, ikhfa, izharnya dengan benar, dengan teliti. Dan kemudian yang ketiga, barulah kita menghafal. Mengapa mengamati ini menjadi hal yang penting sebelum kita menghafal? Karena Allah menciptakan panca indera manusia ini lebih canggih daripada teknologi yang ada saat ini. Lebih canggih daripada ilmu fotografi, lebih canggih daripada ilmu fotokopi. Apa yang direkam oleh mata itu lebih kuat. Dia langsung ada di memori otak kita. Jadi bagaimana menghafal yang benar? Pertama, mengamati. Apakah ayat yang kita hafal ini posisi halamannya sebelah kanan atau halaman sebelah kiri? Apakah ayat yang kita hafal ini posisinya di atas atau di bawah? Kemudian juga mengamati ini halaman berapa? Apakah halaman 500 atau 501 begitu ya. Tidak usah dihafal, cukup diamati. Setelah itu barulah kita melakukan proses membaca. Dalam membaca ini, dalam teknik tilawat yang harus dilakukan adalah pertama, mahasantri harus membaca 1 halaman yang akan dihafalkan. Misalkan kita hari ini menghafal bagian 1 halaman 1 dari juz 1. Atau mudahnya begini saja. Nah, kita sedang menghafal halaman 1 bagian 2 di juz 29 surah Al-Mulk. Maka jangan hanya apa yang kita hafalkan saja di bagian 2, tetapi kita membaca yang pertama adalah 1 halaman terlebih dahulu. Dari atas sampai bawah itu ada 15 baris. Kita baca 1 halaman. Setelah itu kemudian kita membaca 1 bagian. Jadi dalam metode tahfiz tilawati 1 halaman itu dibagi menjadi 5 bagian. Nah, kita membaca 1 bagian yang akan kita hafal ini sebanyak 3 kali. Setelah itu kita membaca per wakof 3 kali sampai selesai 1 bagian. Ya, setelah itu barulah kita menutup mushaf. Karena kita sudah masuk ke tahapan ketiga, yaitu menghafal. Nah, pada kondisi seperti ini, menghafal, kita jangan langsung sekaligus menghafal. Tetapi kita menghafal dengan benar bagian-bagian per wakofnya. Kita harus hafal sekali wakof pertama, wakof ke-1. Diulang, insya Allah dengan 3 kali mengulang, dengan 3 kali menghafal, itu kita sudah akan hafal. Karena kita sudah melewati proses membaca ini. Ya. Ada 7 kali membaca, sekitar 7 kali. Belum yang mengamatinya. Jadi ketika sudah masuk proses menghafal, maka mahasantri cukup membacanya 3 kali, menghafal dengan menutup mushaf. Kalau sedikit lupa, silahkan membuka kembali, kemudian ditutup lagi. Jangan pindah ke wakof kedua sebelum wakof pertama telah hafal. Dan jangan masuk menghafal wakof ketiga sebelum wakof kedua sudah hafal.
jangan masuk menghafal wakaf keempat sebelum wakaf ketiga sudah hafal. Nah, setelah selesai satu bagian kita hafalkan, ya, kemudian barulah kita melakukan penguatan hafalan. Nah, dalam hal penguatan hafalan ini, ya, ini juga termasuk bagian menghafal. Ini yang membedakan metode tilawati dengan metode yang lainnya. Nah, pada saat melakukan penguatan hafalan, kita membaca satu kali bil ghaib, tidak boleh melihat 3 wakaf. Wakaf 1, 2, dan 3. Hanya sekali membaca. Setelah itu kita mundur 1 wakaf, ya. Kita membaca bil ghaib 2 wakaf. Wakaf 2 dan wakaf 3. Jadi mundur, ya. Nah, setelah itu kita membaca lagi 3 wakaf, mundur 1 wakaf lagi. Wakaf 1, 2, dan 3. Nah, setelah selesai, kita tidak boleh langsung menyetor hafalan kita kepada pengajar atau ustadz dan ustazah, tetapi kita diharuskan menyimakkan bacaan hafalan kita kepada teman kita. Ya. Jadi dicek dulu mana yang salah. Nah, itu biasanya ketika dicekkan hafalannya kepada teman, ini akan terkoreksi. Biasanya kita ingat ketika teman kita menegur kesalahan kita di mana. Misalnya ketika di wakaf 3 kita lupa. Maka disitulah yang harus kita kuatkan. Sebelum kita maju menyetorkan hafalan kita kepada ustadz dan ustazahnya masing-masing. Itu tujuan dari manfaat menyetorkan terlebih dahulu kepada teman kita. Bagaimana jika kemudian satu bagian itu lebih dari 3 wakaf? Maka kita harus melakukan penguatan dengan 4 wakaf. Setelah penguatan 3 wakaf dilakukan, kita masuk membaca 1 kali bil ghaib wakaf keempat. Yang ini. Setelah itu kita mundur. Dan ini pun hanya dibaca 1 kali, yaitu wakaf 3 dan wakaf 4. Nah, kemudian mundur lagi 1 wakaf, yaitu kita membaca wakaf 2, 3, dan 4. Dan ini dibaca 1 kali. Setelah itu baru kita membaca lagi, mundur 1 wakaf, ya. Jadi kita membaca wakaf 1, 2, 3, dan 4. Ini jika satu bagian itu terdiri dari 4 wakaf. Dan sebelum setoran, diingatkan kembali kita harus menyetorkan hafalan kita atau mentasmi'kan bacaan kita kepada teman kita. Tujuannya, lagi-lagi ketika ditasmi'kan ada yang salah, itu insya Allah akan memberikan memori yang kuat untuk memperbaiki apa yang belum kita hafal dengan lancar dan baik. Nah, kalau diringkas kira-kira seperti ini, ya. Jadi seandainya ada 4 wakaf dalam satu bagian, maka kita membacanya seperti ini. Ini sudah bil ghaib, tidak boleh melihat mushaf lagi. Wakaf 1, 2, 3, mundur. Wakaf 2, 3, baca lagi. Wakaf 1, 2, 3. Barulah masuk ke wakaf keempat. Kemudian mundur 1 wakaf. Wakaf 3, 4. Mundur. Wakaf 2, 3, 4. Mundur. Wakaf 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin sampai sini kita agak kebingungan karena mungkin belum melihat mushafnya bagaimana modul tahfiz tilawati itu. Nah, di sini ketika kita sudah praktek menghafal bersama, insya Allah akan memudahkan. Nah, kalau begitu kita sama-sama praktek menghafal. Bapak Ibu bisa melihat slide berikut ini. Ikuti yang saya baca. Ya. Ini bisa dilihat di halaman 4, ya, mushaf Quran pojok, ya, juz 1 halaman 4. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasai, sampai selesai dibaca satu halaman. Nah, ini teknik membacanya. Selesaikan satu halaman, kemudian membaca berikutnya adalah satu bagian ini. Mathaluhum kita baca 3 kali. Ini dia kalau di Zoom. Kita baca 3 kali. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian ya, supaya kita bisa memahami. Ini kita baca 3 kali. Satu bagian 3 kali. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, kita sudah membaca sekali. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Terus dibaca sampai selesai. Anggap sudah kita baca 2 kali. Sekarang kita baca yang ketiga. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma, terus sampai bawah dibaca. Nah, ketika sudah selesai 3 kali membaca satu bagian, kemudian kita membaca per waqaf 3 kali. Waqaf pertama 3 kali, waqaf kedua 3 kali, waqaf keempat 3 kali. Afwan ya. Waqaf pertama 3 kali, waqaf kedua 3 kali, waqaf ketiga ini 3 kali, kemudian waqaf keempatnya juga 3 kali sampai selesai ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma, dibaca 3 kali ya. Setelah itu masuk ini. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dibaca 3 kali juga. Setelah selesai baru di sini dibaca 3 kali. Ketika membaca jangan lupa untuk memperhatikan hukum-hukum tajwidnya. Seperti mim tasdid didengungkan, tanwin bertemu ba diiklabkan, tanwin bertemu fa diikhfakan. Kita baca 3 kali. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum, baca terus 3 kali. Setelah itu barulah kita masuk tahapan menghafal ya. Nah, ketika masuk tahapan menghafal, kita harus menutup mushaf. Tadi bagaimana tahapan menghafal? Jangan menghafal waqaf kedua sebelum waqaf pertama telah benar-benar hafal. Kita hafalkan ya. Mungkin saya tutup mushafnya dengan seperti ini saja. Ya. Kita baca waqaf pertama.
Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Kalau agak lupa-lupa boleh melihat. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Nah, kalau ketika sudah hafal, kita yakin telah lancar, baik lancar mengingat bentuk hurufnya maupun lancar ringan dalam pengucapan, barulah kita masuk ke waqaf kedua. Ya, sebenarnya tidak boleh melihat mushaf ya. Kita masuk menghafal waqaf kedua. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ. Baik, pada tahapan proses menghafal per waqaf ini, setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang perlu mengulang atau menghafal per waqaf itu 3 kali saja. Ada yang sampai membutuhkan 5 kali, 7 kali, atau mungkin 10 kali untuk menghafalkannya. Ya. Tetapi pastikan bahwa setiap waqaf yang akan kita hafal itu sudah hafal sekali, barulah kita masuk ke waqaf berikutnya. Sampai selesai satu bagian seperti itu. Nah, setelah proses menghafal per waqaf sampai satu bagian ini selesai, barulah kita mempraktekkan teknik penguatan hafalan metode tilawati. Tadi metodenya seperti apa? Ini ya. Waqaf 1, waqaf 2, waqaf 3, waqaf 2, waqaf 3, waqaf 1, waqaf 2, waqaf 3, dan seterusnya. Kalau ada 5 waqaf juga seperti itu, 6 waqaf juga seperti itu. Metode penguatannya. Nah, sekarang kita mempraktekkan setelah hafal per waqaf sampai satu bagian tadi. Nah, anggaplah kita sedang tidak melihat mushaf ya. Bisa dilihat. Kita membacanya. Tadi gimana? Waqaf 1 2 3. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Tahap berikutnya waqaf 2. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Nah, kemudian dari waqaf 1. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Baru masuk waqaf 4. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kemudian mundur waqaf 3 4. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Kemudian dari mana? Dari waqaf 2 ya. Terus waqaf 2 dibaca, waqaf 3, baru waqaf 4. Setelah selesai, barulah dari awal waqaf 1 tahapan terakhir, 2, 3, dan 4 seperti itu. Alhamdulillah jika ini bisa dilakukan ya,
insya Allah akan lancar. Dan kita secara tidak langsung punya kemampuan membaca hafalan kita dari bawah ke atas. Ini menjadi hal yang sulit bagi para hafiz dan hafizah membaca dari bawah ke atas. Kalau dari atas disuruh melanjutkan ayat berikutnya ini mudah. Bahkan dalam membaca surah-surah yang sangat kita hafal. Contohnya, kita sangat hafal surah Al-Fatihah. Kalau kita membaca dari atas mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau disuruh membaca dari bawah ke atas, bisa atau tidak? Nah, ini menjadi hal yang susah. Nah, coba kita praktekkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau kita mempraktekkan teknik menghafal tilawati. Nah, seandainya kita disuruh membaca dari bawah ke atas, surah yang sudah kita sangat lancar, di surah An-Nas, ada yang bisa membaca dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah mudah ya. Bagaimana jika membaca dari bawah ke atas? Nah, tentu agak susah. Nah, dengan metode teknik menghafal tilawati ini, kita secara tidak langsung mampu melakukan hal tersebut. Walaupun ini bukan tujuan utama, karena memang sebenarnya kita tidak boleh membaca Al-Quran dengan terbalik seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Selamat menghafal, jangan takut untuk menghafal, karena kita adalah orang yang berani untuk terus menuntut ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan fahamkan kepadanya ilmu agama. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.